Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wong Kampung 98. Di video kali ini saya mau coba tes untuk kedua kit ini. Untuk kedua kit ini saya sudah review di video sebelumnya. Bila ada teman-teman bertanya tentang kedua kit ini, bisa langsung cek di video sebelumnya. Saya sudah videokan untuk kedua kit ini. Untuk yang microbo strap ini saya dapat skema dari Google, skema bah bawor. Untuk karakter power ini low sub ya. Untuk karakter power ini low sub. Kalau yang ini karakternya low mid. Untuk power yang ini saya memakai Toshiba 5200 2 set, dan untuk power yang ini memakai transistor Sanken sebanyak 4 set. Untuk tegangan kedua kit ini sama, saya menggunakan tegangan 32 PAC, cuman untuk kit yang ini saya memakai trafo 5 ampere. Kit ini saya memakai trafo 5 ampere. Dan untuk kit yang microbo strap yang ini saya memakai 10 ampere merek ERA dengan 4 buah elko dan dioda 35 ampere. Kalau yang ini memakai 5 ampere, 2 buah elko dengan 1 buah dioda 15 ampere. Untuk power M2 ini aslinya ini transistornya cuman ini ya 3, karena ini sudah saya tap di tap menggunakan 32 TIP32. Kalau yang ini sudah seperti ini untuk skemanya. Nah, kalau trafo yang ini saya untuk menyuplai kit crossover, karena nantinya untuk power yang M2 itu saya jadikan vokal, dan untuk power yang microbo strap itu saya jadikan untuk subwoofernya ya. Dengan menggunakan crossover 2W produk Bell. Dan untuk tune control di sini memakai tune control Ronica dengan menggunakan transistor tune control jadul ya. Dan untuk aksesoris paling di sini memakai equalizer jadul juga nih, 20 channel, 10 channel per mono ya, seperti ini. Dan Bluetooth. Untuk speaker yang M2 di sini saya memakai speaker 6 in kali 2, dan untuk yang microbo strap memakai speaker mobil mereknya Embassy 1000 watt. Oke, kita coba cek untuk DCO nya dulu ya. Kita nyalakan dulu untuk powernya. Oke, power sudah nyala. Kita siapkan untuk multitester analog biar lebih mudah. Oke, kita coba ukur untuk DCO yang M2 dulu. Untuk DCO yang M2 di sini terukur 0,11 milipol ya. Ini cukup aman, 0,10 ini aman. Dan untuk basis atau bias, kita coba ukur untuk bias negatif, terbaca 633 milipol. Ntar coba dekatkan dulu. Untuk bias negatif 633 milipol, dan untuk bias positif 633 milipol. Ini imbang ya, cukup imbang. Untuk tegangan di sini memakai 32, pasti 45 PDC ya. Nah,
Ini terukur 44,1, karena PLN di kampung saya tidak sampai 220, cuman 213 volt. Jadi untuk tegangan agak drop sedikit, 44,1. Untuk yang negatif 44,0 ya, sama. Kita coba ukur untuk DCO yang microburst trap. Coba ukur untuk DCO yang microburst trap. Yang DCO yang microburst trap terukur 0,03 mV. Ini sangat aman ya. Ini aman sekali nih. Kita coba ukur untuk bias yang positif. Terukur 0,57 ya, 57 60. Dan untuk bias yang negatif terukur 348 ya. Untuk bias yang ini harus ada sinyal yang masuk dulu ya, karena sinyal power ini untuk bias tidak seperti SOCL pada umumnya. Oke teman-teman, kita langsung cek sound. Karena hari sudah pagi, kita cek sound. Oke, hidupkan dulu untuk powernya. Oke, kita akan play musiknya dulu. Oke, refine. Saya buka dulu untuk peka. Kita buka untuk subwoofernya. Tambah lagi untuk volume subnya. Nah, ini untuk yang nampil.
Kita coba tutup untuk bagian vokalnya. Nah, ini untuk suara bassnya. Untuk power yang micro box trap. Bunyi itu yang itu untuk box yang ke belakangnya, bukan speakernya. Kita coba buka lagi untuk vokalnya. Untuk power yang M2 ini. Coba tutup untuk micro, kita tambah bass untuk M2. Power M2 nih. Kita buka lagi untuk subnya yang micro box trap. Oke, sekiranya untuk pengetesan mungkin segitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.